warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Indika Abdurrahman. Saya dari jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai cara pembudidayaan ikan sidat. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ikan sidat dan alasan mengapa kita harus membudidayakan ikan sidat. Ikan sidat memiliki bentuk bulat memanjang yang sekilas terlihat seperti belut. Ikan ini tumbuh besar di perairan tawar. Larva ikan ini banyak ditemukan di pantai atau di muara sungai. Saat ikan sidat mulai dewasa, mereka akan hidup di perairan tawar, kemudian akan bermigrasi ke laut untuk melakukan pemijahan. Kemudian alasan mengapa kita harus melakukan pembudidayaan pada ikan sidat, yaitu karena ikan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan juga permintaan ekspor yang terus meningkat. Beberapa negara tujuan ekspor ikan sidat yaitu Jepang, Hong Kong, Singapura, Jerman, Italia, Belanda, dan Amerika Serikat. Nah, selain itu, ikan ini juga memiliki nilai gizi yang tinggi, salah satunya yaitu terdapat kandungan DHA yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan salmon. Kegiatan budidaya sidat tahap pembesaran dapat dimulai dari tahap elever atau yang memiliki ukuran 100 gram sampai ukuran konsumsi yaitu 250 sampai 300 gram dengan jangka waktu 3 sampai 11 bulan. Kegiatan ini dapat kita lakukan menggunakan jaring apung yang ditempatkan pada danau atau kolam yang berukuran besar. Selanjutnya yaitu tahapan pembudidayaan ikan sidat. Yang pertama adalah persiapan wadah. Wadah di sini dapat berupa kolam beton, kolam terpal, ataupun kolam tanah. Nah, salah satu contoh kolam yang akan saya jelaskan yaitu menggunakan kolam beton. Jadi persiapannya itu yang pertama harus membersihkan kolam tersebut. Jadi kita harus membersihkan kotoran pada dasar dan dinding kolam. Setelah itu kita melakukan pengeringan selama 3-4 hari sampai kolam tersebut benar-benar kering. Setelah itu kolam diisi air, kemudian dilakukan pengendapan air agar partikel kecil yang terdapat di dalam air itu dapat terendapkan. Dan hal ini juga bertujuan untuk menetralkan pH dari air. Media kolam ini memiliki dua tipe, yaitu kolam pendederan dan kolam pembesaran. Kolam pendederan itu merupakan tempat pemeliharaan benih di bawah 2-3 gram. Sedangkan kolam pembesaran itu diperuntukkan bagi benih sidat yang ukurannya sudah di atas 2-3 gram. Nah, pendederan untuk glass eel atau benih ikan sidat itu memiliki masa pemeliharaan 45-50 hari dengan padat tebar sejumlah 20 ekor per liter sampai ikannya mencapai 500 ekor per kilogram. Selama tahap pendederan ini, air harus diganti dengan sistem resirkulasi 75% setiap harinya. Dan juga jangan lupa untuk melengkapi kolam dengan bak filter, sinar UV, dan aerasi. Tahapan yang kedua yaitu penebaran benih. Penebaran benih ini dilakukan pada pagi atau sore hari saat suhu air masih rendah. Nah, benih yang ditebar ini itu berukuran 10 gram dan memiliki mutu yang baik, berukuran seragam, tidak cacat fisik, gesit, bebas dari penyakit, dan pertumbuhannya cepat. Jadi, sebelum benih dimasukkan ke dalam kolam, harus dilakukan penyesuaian suhu terlebih dahulu dengan cara seperti ini, yaitu didiamkan selama beberapa menit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat stres pada benih yang akan memasuki wadah pemeliharaan yang baru. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pemberian pakan. Pakan yang diberikan ini harus memiliki protein yang tinggi agar nantinya daging ikan sidat juga lebih berkualitas. Nah, salah satu pakan yang biasa digunakan pada ikan sidat yaitu pakan ini dengan kandungan proteinnya itu 47%. Jadi, awalnya pakan ini harus dicampur dengan air terlebih dahulu. Dan pemberian pakan itu 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Pemberian pakan ikan sidat setiap hari itu 2-5% dari biomasa bobot sidat tersebut.
Kemudian yang keempat yaitu pengolahan kualitas air. Jadi air tempat ikan sidat ini itu harus memiliki pH 7 sampai 8. Untuk suhu, itu ikan sidat dapat beradaptasi dari suhu 12 sampai 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk oksigen itu minimal 3 ppm. Jadi kita harus tetap mengontrol kualitas air dengan cara yang pertama memantau oksigen terlarut. Itu dapat dilakukan dengan menggunakan termometer dicelupkan ke dalam air. Nah, yang kedua, kita juga harus memperhatikan pH air. Jadi, dapat kita lakukan pengecekan pada awal pagi hari dengan menggunakan kertas pengukur pH. Kemudian tahapan yang kelima yaitu pemberantasan hama dan penyakit. Jadi kita harus selalu menjaga kualitas air di dalam kolam agar tetap baik. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengurangkan air setiap harinya sebanyak 50% pada pagi hari. Dan juga kita harus melakukan pemindahan ikan yang sakit ke tempat karantina agar penyakit ikan tersebut tidak menyebar ke ikan-ikan yang lainnya. Kemudian tahapan yang keenam yaitu pemantauan pertumbuhan dan populasi ikan. Dapat kita lakukan secara visual yaitu dengan melihat langsung ukuran kepala ikan sidat yang besar rata dengan bentuk tubuhnya. Dan hal ini menandakan bahwa ikan sidat tersebut siap untuk dipanen. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu pemanenan dan penanganan pasca panen. Kegiatan ini dilakukan saat bobot ikan rata-rata sudah mencapai 250 gram. Nah, proses pemanenan ini dilakukan dengan cara yang pertama, mengurangkan air di kolam sebanyak 90%. Kemudian kita menggunakan alat yang disebut dengan scoop net untuk menangkap ikan sidat, yaitu dengan cara menyerok ikan sidat ke pojokan kolam. Nah, saat menggunakan scoop net ini, kita harus melihat apakah ikan yang tertangkap merupakan ikan ukuran konsumsi semua. Jika ada ikan yang belum masuk ukuran konsumsi, maka kita harus memisahkannya untuk dilakukan pemeliharaan lanjutan. Ikan yang telah siap dikonsumsi itu memiliki berat sekitar 250 gram. Kemudian untuk benih ikan sidat, kini sudah banyak yang menjualnya secara online sehingga dapat memudahkan kita untuk mendapatkan benih ikan ini. Namun tentu saja tetap harus memperhatikan benih yang akan dibeli, harus sesuai dengan ciri-ciri benih ikan sidat yang berkualitas. Kemudian pakan untuk benih itu dapat menggunakan cacing sutra atau tubivex yang diberikan pada pendederan 1 dan 2. Hal ini dikarenakan ikan sidat masih relatif kecil sehingga memerlukan pakan yang mudah dicerna namun tetap memiliki komposisi gizi yang cukup. Ada juga pakan buatan yang berbentuk pelet dan pasta. Untuk pakan berbentuk pasta itu diberikan pada tahapan pendederan 2 atau saat benih ikan sidat panjangnya sudah lebih dari 10 cm. Dan pakan ini mengandung bahan-bahan seperti tepung ikan, tapioka, minyak ikan, minyak jagung, vitamin, dan mineral. Sedangkan untuk yang bentuk pelet itu diberikan pada benih ikan sidat yang sudah mencapai berat 50 gram atau sudah masuk tahap pembesaran. Ukuran pelet yang diberikan itu berdiameter 0,5 cm. Baik, itulah video saya mengenai pembudidayaan ikan sidat. Saya harap kalian bisa mendapatkan ilmu ataupun motivasi untuk melakukan pembudidayaan ikan sidat. Jangan lupa untuk like dan komen video ini jika ada kritikan atau saran. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.